Ya, bisa kami lanjutkan kembali perbincangan kita bersama Pak Hidayat Nurwahid dan juga Mas Yunarto Wijaya di sini. Pak Hidayat, silakan jaminan apa Pak yang bisa diberikan? Ya, secara prinsip kalau jaminan 100% itu selama kita hidup di dunia dan belum di surga, itu nggak akan ada jaminan. Karena kita masih di dunia. Untuk itulah karenanya kita menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Ya, tentu jaminannya adalah hukum. Perangkat hukum ada dalam konteks bagaimana mencegah supaya tidak terjadi korupsi atau money politik. Salah satu diantaranya adalah kalau komponen itu dikeluarkannya dari negara melalui APBN, maka jelas negara tidak kurang dari 41 triliun bisa melakukan penghematan. Nah, ini maksudnya adalah supaya ketika kemudian penyelenggaraan pilkada diselenggarakan di DPRD, tentu yang akan dikeluarkan oleh negara menjadi semakin sedikit. Karenanya kebocorannya pun juga akan menjadi semakin sedikit, kalaupun terjadi kebocoran. Nomor dua, kalau itu terjadi yang disebut oleh sebagai persekongkolan atau kemudian bahkan DPRD katanya akan jadi kaya raya, itu kan dipersepsikan bahwa akan terjadi pemberian uang atau mahar atau apapun namanya antara kandidat dengan partai politik dengan anggota DPRD. Nah, ini relatif jumlahnya terbatas dibandingkan kalau antara kandidat dengan DPRD tetap dengan rakyat yang jumlahnya ratusan ribu bahkan mungkin sebelum pilkada itu jumlahnya terbatas, tapi bagaimana dengan misalnya balas budi terhadap anggota DPRD yang sudah kalau babnya balas budi sekarang pun sudah terjadi. Banyak bupati yang ditangkap oleh KPK bukan ketika mereka sedang dalam proses pemilih atau pilkada. Setelah mereka menjadi bupati, mereka juga balas budi tokoh-tokoh daerah yang menjadi pengepul massa, yang menjadi katakanlah semacam penggerak suara, itu juga di daerah bukan di DPRD, tokoh-tokoh itu, atau bahkan dengan pengusaha, atau bahkan dengan pemodal. Jadi, permasalahannya adalah pilihannya adalah apakah kita kemudian membiarkan spektrum yang sangat luas, aktor yang sangat banyak yang bisa mempengaruhi bupati sepanjang waktu, bukan hanya ketika akan dipilih, sepanjang waktu, atau kita cukup dengan oke lah ada partai politik karena memang diajukan partai politik, tapi juga tidak menutup kesempatan dari kalangan independen untuk maju partai politik. Karena orang kalau independen kemudian masuk ke partai politik itu kan menghilangkan independensinya. Juga. Anda tahu Pak Ridwan Kamil? Iya, tetapi kan dia akhirnya menjadi calon yang diusung oleh partai politik. Tapi kalau misalnya contoh Faisal Basri yang bisa maju di pilkada DKI boleh saja dia nanti kalau saya kembali ke jaminan dulu sebelum ke sana supaya enggak. Jaminannya adalah kalau menurut kami KPK mestinya tidak sekarang ini sudah belum apa-apa sudah membuat penyikapan seolah-olah dia tidak setuju dengan DPRD. Harusnya kalau dia memang ingin serius memberantas korupsi, dia harus menjadi bagian dari pemberantasan korupsi yang efektif, kerjasama dengan PPATK dan KPUD, potong lingkaran setan korupsi ini. Awas, sadap seluruh telepon anggota DPRD, seluruh telepon daripada kandidat, seluruh telepon daripada partai politik, PPATK mengawasi seluruh transaksi. Kalau itu sudah terjadi, siapa yang akan berani melakukan money politik? Nanti bukan kandidatnya yang menggunakan telepon lain, bukan telepon pribadi. Kan kandidatnya tetap diawasi. Iya, perdebatannya saya pikir bisa dilihat dari spektrum yang berbeda ya. Kalau Pak Hidayat mengatakan lebih mudah mengawasi puluhan atau sampai 100 orang anggota DPRD dalam melakukan proses pilkada, saya pikir kita harus melihat secara lebih luas. Ya, kita bisa juga membantah dengan asumsi bahwa ketika ini hanya terjadi antara negosiasi mungkin terjadi antara satu orang, dalam hal ini kandidat dengan puluhan orang atau 100 orang, itu juga proses transaksi lebih mudah terjadi dibandingkan dengan satu kandidat dengan jutaan orang sebagai masyarakat yang akan memilih langsung begitu ya. Itu poin pertama. Poin kedua, kita harus melihat lebih jauh juga, politik balas budi ini kan tidak terjadi, atau politik transaksional itu tidak terjadi pada satu waktu. Menurut saya tidak sebodoh itu proses balas budi, memberikan uang atau memberikan balas budi dalam bentuk materi apapun, itu terjadi pada saat pemilihan saja. Yang itu kemudian memang bisa mudah diawasi dengan penyadapan telepon, bahkan keikutsertaan KPK atau PPATK di dalam gedung dewan sendiri begitu ya. Kita berbicara lebih jauh, politik balas budi ini kan seringkali terjadi jangan-jangan 5 tahun ketika sudah berkuasa begitu kan. Dan kita mengetahui bagaimana proses kong kali kong korupsi secara sistemik itu lebih mungkin terjadi pada skala yang besar ketika ada dua pihak yang memiliki otoritas, membuat undang-undang, menyusun anggaran, itu kemudian berkong kali kong di awal. Ini asumsi lagi-lagi Pak Hidayat. Asumsi saja Pak Hidayat juga melakukan asumsi mengenai masyarakat pasti disogok, kan itu juga asumsi begitu kan. Dan saya pikir KPK lebih mengerti lah bagaimana kasus korupsi selama ini terjadi sampai kemudian KPK memberikan suara, bahkan KPK seperti takut bahwa ada potensi korupsi terjadi. Mas Bambang Wijoyanto kemarin sudah menunjukkan jelas, tadi Pak Hidayat juga sudah mengatakan
Artinya apa? Ya menurut saya ketika kita melihat bagaimana kasus-kasus korupsi selama ini terjadi, ini kan bukan masalah sekedar rakyat. Ini kan seperti, saya kok melihat teman-teman pilkada, pendukung pilkada tidak langsung ini seperti menyalahkan masyarakat, seperti haus uang. Bahwa ketika ada pilkada langsung, mereka pasti akan memanfaatkan kandidat dan menerima money politics. Yang kita lihat selama ini kan yang rakus itu elit. Nah, itu dia juga. Ini logika yang bisa diperdebatkan ya. Tapi balik lagi, apapun perdebatan yang terjadi dalam konteks money politics, dalam konteks mengenai konflik horizontal, kalau kita sudah sepakat bahwa sistem kita presidensial, harga mati bahwa semua eksekutif, baik level pusat ataupun daerah, itu harus dipilih secara langsung. Karena makna dari sistem presidensial adalah divided government ketika eksekutif dipilih terpisah dengan legislatif. Itu di negara manapun di dunia. Jadi kalau memang ada keinginan untuk meniadakan pilkada langsung di level daerah, ya kita berdebat terlebih dahulu, jangan-jangan presiden tidak perlu langsung juga. Saya pikir harus dimulai dari situ. Nah, kenapa tidak, atau kalau memang sudah begitu, kenapa tidak sistem pemilihannya saja yang benar-benar diawasi, benar-benar dilihat untuk mencegah adanya transaksi? Itu sudah, pengawasan sudah dilakukan. Tapi bukti empirik mengatakan bahwa pada era pilkada langsung ini, lebih dari 320 kepala daerah bermasalah dari sisi hukum. Ini saya juga Itu fakta kan? setuju. Itu fakta. Itu fakta. Bahkan yang hari ini pun ada bicara soal jaminan, Pak. Kalau ketika sudah ada di tahan DPRD. Kalau itu adalah fakta juga. Koruptor yang ditangkap pada masa Orde Reformasi jauh lebih banyak dibandingkan zaman Orde Baru. Ya. Pertanyaannya apakah kemudian Orde Baru lebih baik atau dikarenakan ada keterbukaan dan ada KPK yang kemudian bisa menangkap? Itu poin saya. Gitu. Makanya tentu KPK memang harus berperan lebih baik lagi. Dan dalam konteks itulah KPK akan lebih mudah berperan ketika kemudian diawasi itu lebih terbatas. Nah, tapi Pak, kalau misalnya transaksi dari satu kandidat kepada calon pemilihnya itu, mereka kan biasanya cuma bagi-bagi sembako ataupun bagi uang, dan itu hanya berlangsung saat itu saja. Tetapi kalau misalnya mereka bersama dengan anggota DPR ataupun begini, kalau kaitannya dengan rakyat kebanyakan, memang mungkin hanya sembako. Tapi jangan lupa, rakyat itu juga dikoordinasikan oleh para tokoh, oleh para aktor yang kemudian nanti mereka menghubungkan dengan kandidat-kandidat. Tetapi bukannya. Dan itu yang kemudian menimbulkan politik yang tadi disebutkan oleh Pak Yunarto sebagai politik balas budi, bisa sepanjang tahun, bisa setelah itu. Diharu dengan anggota DPRD. Bisa juga dong pengusaha-pengusaha itu juga kemudian mendekati para anggota DPRD, kemudian juga untuk mendukung. Semuanya bisa. Untuk itulah karenanya perlu ada pengawasan. Dan itu lebih mudah. Dan itu lebih mudah. Dan diawasinya lebih gampang. Diawasi lebih gampang. So dipilih oleh rakyat pun tidak ada jaminan bahwa pengusaha tidak kemudian mendekati bupati, tidak mendekati anggota DPRD, tetap terbuka. Jadi semuanya serba mungkin, semuanya serba terbuka. Dipilih secara langsung pun pengusaha bisa mendekati, dipilih secara langsung pun tokoh-tokoh aktor di tingkat daerah bisa kemudian menjadi bagian dari yang harus kemudian si bupati memberikan balas budi. Sepanjang tahun itu bisa, bahkan setelah dia menjadi anggota, setelah menjadi bupati pun itu bisa. Semuanya mungkin, untuk itulah karenanya ini pilihan-pilihan dipilih secara langsung oleh rakyat itu juga benar secara konstitusi. Ya. Tetapi dipilih oleh DPRD juga tidak salah dari sisi konstitusi. Kedua-duanya serba mungkin. Kenapa kita tidak membenahi saja pemilihan secara langsung oleh rakyat kemudian? Iya, itu bagian dari opsi kan, bagian dari opsi. Itu yang sudah diperdebatkan juga di DPR kan. Tapi pada akhirnya nanti kan DPR harus membuat keputusan. Dan keputusan itu kalau nggak bisa musyawarah ya voting. Analoginya sederhana. Nanti di segmen berikutnya kami akan segera kembali, tetap bersama Jurnal Pagi.